Nabi minta, "Cung aku gandeng ben iso salat," terus dipapa. Kemudian ikut salat. Ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono salat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya salat. Saya itu pernah loh ketemu orang ateis. Tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah tenan, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bin nadzari sahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya, Bapak. Bertanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya karena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh, senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Kamu sih belum maksudnya. Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah, itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan.
Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataku fi hadzal rajul. Jadi enggak mataku fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam atau apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi misalnya. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar. Kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Oh itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, iku tetap sholat. Bahkan Nabi saking senenge sholat itu nak lunga. Kok sholat sunat? Iku ainama tawajjad bi rohilatu. Kadang madhep ngetan, madhep ngulon. Sementing iso. So. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking mujine sundul langit, wa su'ilat qurratu aini fi sholat. Aku ayam nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Contoh. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak Nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang itu ganas. Tapi jare ular jadi ular tetap berkuku apa? Orang itu sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngene korban. Yo ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus kok dipangan sak. Yo santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksud saya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat.
Terus pangeran itu buta seksi. Dadi seksine Nabi itu bahkan orientasi sholat itu bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar sholat. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi yo sholat. Dari Aisyah, di bojo ganteng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentak ngono yo tetep tinggal. Bojomu duwe kenangan kok kowe ngono to ora. Artine Nabi ku gak main sholat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Sholat dari Aisyah. Aku wis terlentak. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas sholat aku ning ngarepe kok Aisyah wae terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek tak mbok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentak kok janazah. Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang saya ini gaya-gaya nanggon sholat atau berarti gue sholat paham ya? Nabi itu masyur sholatnya nenggon kasur sih tidur dulu, gono kasurnya orang pakai gondik apa? Jadi orang gaya-gaya nanggon saya kan gak usuk gaya ono ruang sholat nganti ono sawang ya Allah enggak tahu tapi rata apa? Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salatin Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan bar disugoi, "Ndi jongko tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, sere Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek. Tak lapis sithik terus Nabi sholat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya berencana, nak gue jawab mungkar nakir. Sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerepek oleh ya orang pokoknya ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus kemana juga dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu semudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka rabuka usul betul terus kitab terus ikhwan. Bapak rata kono bapak. Bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh. Sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Bro, malaikat itu lugu, wah bodoh nih ora anak parmen loh anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang nggak terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimasuk. Akhirnya apa? Nabi minta, dong aku gandeng, ini sholat, terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajul ini dipapa Fadl ke sini Ali.
kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi imam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling enggak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi iku akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia juga khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Sumben jong kowe nek masak iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat. Terus sholat sama Allah itu liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi pakaian sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis. Antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman kalau ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep bela mati-matian. Itu tak takoki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah kok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak Dep ali terus mutung anti silatur rohem minggat. Minggat sementing rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qotkur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kang elang. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bela-bela nih. Mereka kowe mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, dari kiai dianggap koyok gus berjuis. Santri yang kerja ngurumat apa? Kebon. Ini tengok-tengok yang ngomah untuk setoran. Jadi nganggap kiai koyok ketua geng. Mergo kiai ini ngomah tengok-tengok mulang. Engko santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai itu ketua. Terus sing dekne ku belok tau apa?
Melarat. Kok melarat itu wangela. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama PK. Mereka dene ora ro ibadah, dadi wong sing diparingi jembar kaya kula ini kan mulang. Terus rukin salam template, jaga kok ketua preman terus setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono. Oke agak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pengen. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumah ya pengen. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Rabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku.